pernah pemerintah itu meminta tambahan anggaran sebesar sekitar 15 miliar ya, Sin ya, khusus untuk kampanye keberhasilan Jokowi. Segitunya butuh pengakuan ya, gitu ya. Validasi. Si paling valid. Karena mungkin ingin dianggap tidak sebagai perusak demokrasi, Bra. Ibu-ibu, ayo paling ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, kita akan membahas ya mengenai isu soal Pak Jokowi membayar buzzer sampai habis miliaran rupiah. Dan itu dikonfirmasi oleh bocor alus Tempo ya. Jelang lengser, Jokowi meminta tambahan anggaran kisaran 10-15 miliar buat kampanye puja-puji keberhasilan pemerintahan Jokowi 2 periode dari awal Oktober hingga jelang lengser nanti. Wow, duit segitu banyak, kira-kira buzzer RP ini dapat cipratan berapa ya? Kok segitunya ya teman-teman semua, padahal uang itu bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Nah teman-teman semua, nanti kita lihat ya di bocor alus. Dan juga nanti kita lihat ya apa yang telah dikatakan oleh Pak Jokowi itu tidak terlaksanakan gitu. Juga banyak survei yang mengatakan katanya Pak Jokowi itu 70-85%. Lah kalau misalnya dikasih bantuan sembako terus habis itu disurvei ya wajar-wajar aja ya. Nanti kita lihat videonya. Oke teman-teman semua, ini dia. Ini adalah training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk timnas. Ada 8 lapangan bola nanti di sini. Jadi ini segera untuk training center sepak bolanya PSSI ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari 1 tahun, dan ini akan dibiayai oleh FIFA, menunjukkan bahwa kepercayaan internasional, kepercayaan FIFA terhadap IKN Nusantara ini. Ibu-ibu, ayo paling ganda. Nggak boleh masuk dulu. Jangan dulu masuk ya, sebenarnya di depannya aja. Nah, ibunya berdiri di depannya. Nah, ibu dulu. Ibu ya. Lu baru sekali. Tapi itu membutuhkan anggaran yang lumayan besar ya, Pram ya, untuk kampanye keberhasilan Jokowi. Jadi penelusuran kita juga ya di Komisi 1 dan juga kita juga tanya ke Menkominfo, berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk kampanye keberhasilan Jokowi gitu. Di Komisi 1 sebelum DPR yang baru dilantik gitu ya, itu pernah pemerintah itu meminta tambahan anggaran sebesar sekitar 15 miliar ya, Sin ya, khusus untuk kampanye keberhasilan Jokowi. Tapi di Kominfo sendiri memang diakui ada beberapa anggaran untuk itu ya, untuk kampanye keberhasilan Jokowi di akhir masa jabatannya gitu. Jadi Menkominfo tidak menjelaskan secara gamblang gitu nominalnya berapa, tapi dia mengakui bahwa perlu sekitar puluhan miliar untuk kampanye keberhasilan itu. Dan kenapa ini penting menurut Menkominfo ya? Karena pemerintah ke depan itu perlu semacam benchmark gitu, atau semacam pondasi gitu. Ini loh keberhasilan pemerintah sebelumnya gitu. Kalau kita hanya melihat titik hitamnya yang 10 tahun Jokowi seperti yang dilihat Tempo, seperti gitu yang dilihat kan. Tempo, Okay. Itu ya kemudian tidak ada pondasi untuk pemerintah ke depan, atau tidak ada acuan untuk pemerintah ke depan. Makanya dianggap ini penting gitu untuk dikampanyekan, gitu, untuk menjadi acuan pemerintahan ke depan. Segitunya butuh pengakuan ya, gitu ya. Validasi. Si paling valid. Karena mungkin ingin dianggap tidak sebagai perusak demokrasi, Bra. Mungkin makanya dengan cara itu dia melakukan campaign-campaign positif lah ya terhadap pemerintahannya.
gue dapat info juga nih ya, bahwa ada narasi keberhasilan Jokowi yang digaungkan di media massa gitu ya. Dan itu nggak gratis gitu loh. Jadi ini berbayar. Media massa mengumumkan atau melaporkan atau memberitakan soal keberhasilan Jokowi ya, pemerintah lah ya. Dan untuk itu mereka kemudian mendapatkan imbalan itu. Ini sifatnya organik, bukan kemudian menjadi advertorial gitu ya, atau iklan gitu. Kalau hukumnya kan harusnya kan itu berbentuk iklan gitu ya. Nah, itu informasi yang gue dapetin. Kalian dapat informasi yang sama juga? Betul. Bahkan ada yang media massa yang menampilkan soal wawancara-wawancara pejabat-pejabat pemerintah gitu ya. Termasuk podcast-podcast juga gitu yang menggaungkan soal ya keberhasilan program-programnya pemerintah Jokowi ini gitu, Pra. Apa sih coba sih. Apa sih coba sih. Sampai harus turun tangan golek gawean anake dadekke wakil presiden, ono sing arep didadekke wakil gubernur, mantune golek gawean dadi gubernur karena pekerjaan susah. Jadi presiden tidak bisa menciptakan pekerjaan baru. Loh, direwangi bapak ini sing golek gawean lho, itu anak presiden, nek anak ketua RT kan lebih susah itu ya. Nah, Ya begitulah ya Rek. Padahal dulu Pak Jokowi pernah menjanjikan ya berapa tuh 10.000 lapangan pekerjaan ya. Malah justru 10.000 pada nganggur. Ditambah lagi Gibran mau ngasih lagi tuh berapa 19.000 19 juta apa 19 juta ya lapangan pekerjaan. Tapi ya aduh entahlah ini. Oke teman-teman semua, ini juga ada nih ya bocor juga ini mengenai Pak Jokowi katanya tidak cawe-cawe di kabinet Pak Prabowo, tapi nyatanya Gibran sendiri malah justru mengatakan bahwasanya Pak Jokowi juga ya ngasihlah masukan katanya kan. Kita lihat videonya. Tinggal 9 hari keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya, tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah ini kok hampir 100% beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Dari pihak menteri itu ada yang membantu, mungkin dari Pak Jokowi ikut membantu menyusun itu masih? Ya ada beberapa masukan-masukan, tapi sekali lagi keputusannya di Pak Presiden terpilih. Ada ngerasa nggak sih setelah Pak Jokowi dan anak mantunya keluar dari PDIP, begitu sulitnya untuk percaya omongan mereka? Seperti contohnya ini nih, padahal belum ada 24 jam loh Pak Jokowi itu membantah bahwa dia intervensi di penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Belum juga ada 24 jam Pak Jokowi itu ngaku memberikan hak prerogatif sepenuhnya kepada Prabowo Gibran selaku presiden dan wakil terpilih untuk menyusun kabinetnya sendiri. Ternyata pengakuan dari Pak Jokowi dibantah. Yang membantah itu pun anak Jokowi sendiri, yaitu Gibran. Dengan ngaku penyusunan kabinet hampir selesai dan Jokowi terlibat. Kayak gini loh kualitas omongan dari Pak Jokowi sekarang. Begitu sulitnya untuk bisa dipercaya. Sekelas ngaku dan tidaknya terlibat di penyusunan kabinet, Jokowi berbohong. Apalagi hal-hal besar yang lainnya. Dan setelah keluar dari PDIP, kayak gini loh kualitas omongan dari Pak Jokowi. Hanya 2 macam yang keluar dari mulut Pak Jokowi. Yang pertama mencela, yang kedua mencle. Dan saya sebagai mantan pendukung Pak Jokowi, itu juga kaget. Ternyata Pak Jokowi bisa ya melakukan pembodohan publik seterang-terangan ini. Bisa loh dia. Ya nggak tahu, kok tanya saya. Nah ini yang video yang terakhir ya, Pak SBY mengcounter pernyataan dari Pak Jokowi. Kita lihat videonya. Apa-apaan ini? Masa Kaisang jadi menteri?
bisa diajak gagal kok ancur-ancuran kok. Aneh dasar. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga tahu. Informasi yang saya terima komplek dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya KIS, dan informasi di luar itu, angka, data, survei semuanya. Tadi ketemu Pak Samsir Siregar, Pak Samsir, Bang Samsir, Bapak harus bangga karena waktu menjadi ketua BIN urusannya urusan negara. Musuh yang dilihat, dideteksi, diinteli musuh negara, bukan lawan politik. Ini penting. I have to say that. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Ya, ini kalau menurut gue secara tidak langsung Pak SBY menyentil kata-kata dari Pak Jokowi ya, yang menggunakan BIN justru untuk menginteli lawan politiknya. Padahal kan BIN ditugaskan untuk menjaga negara ini ya dari serangan luar gitu. Bukan malah justru untuk menginteli lawan politiknya. Sekian dari gue Beragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.